Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu saya kasih Tuhan, kita bersuka cita. Anugerah Tuhan yang besar membawa kita bersama-sama hadir, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya, menikmati segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung, Tuhan yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita yang besar untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkati setiap kami, berkati ibadah kami. Biarlah hadirat Tuhan yang kami nikmati dan rasakan lewat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kasih Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan kelemahan
oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh-Mu angkat tiap kami, Roh-Mu angkat kami Tuhan, lebih tinggi masuk dalam rencana-Mu Tuhan, masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, biar kami menikmati, biar kami merasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami tenggelam Tuhan, tenggelam bersama-Mu Roh Kudus, bersama-Mu Roh Kudus di dalam hadirat-Mu. Bawa kami tenggelam lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan, menikmati Engkau, keinginan hati kami, kerinduan hati kami, selalu bersama-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan Kau lewatkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, satu persatu Kau melawat kami yang ada di rumah. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Pagi hari ini melawat setiap hati anak-anak Tuhan yang rindu, yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami percaya tidak ada yang terlewatkan. Kami alami jamahan Tuhan, kami alami kasih Tuhan. Pagi hari ini ada mujizat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar atas kami. Kami terima dengan iman. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami angkat hati kami di hadapan, kami angkat tangan kami di hadapan. Ku puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, amin. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari
sanjung Engkau, oh Tuhan, kami sanjung Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan, haleluya, ku sanjung ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan adalah Raja segala Raja, Pencipta semesta raya, Pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Penyayang, Raja perkasa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Engkaulah penyembuh di dalam nama Yesus. Saudara, ada orang yang kakinya sebelah kiri, di bawahnya, di engkel kaki sebelah kiri, juga di betis sebelah kiri luar, di situ sakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, engkaulah penyembuh kami, engkaulah Raja yang ajaib. Kami menyembah engkau, kami menyanjung namamu yang besar. Mari bekerja di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus untuk melawat umat-Mu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami menantikan Engkau bekerja lebih dalam lagi di dalam nama Yesus. Berkuasalah atas kami semua. Berbicaralah dalam hati kami. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi, roh-roh di bawah bumi, roh ketakutan, roh khawatir, roh ketidakpercayaan, roh geram, roh nenek moyang, roh takut, roh cemas, kami ikat dan patahkan di dalam nama Yesus. Penguasa-penguasa di dunia ini yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, di tengah-tengah kami ikat dan di dalam nama Yesus kami usir. Keluar dalam nama Yesus, pergi dari kami semua. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan telah melepaskan kami dengan darah-Mu. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus hidupkan firman-Mu dan berkuasalah atas kami semua. Saudara, ada orang yang penuh ketakutan, dalam hati penuh ketakutan, setiap saat engkau takut. Pada saat ini Tuhan menyembuhkan kelemahan tubuhmu, engkau merasa sakit, seluruh badannya sakit. Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Sakit kepalamu hilang, badanmu menjadi ringan sekarang. Dalam nama Yesus, terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau. Terpujilah nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang yang bagian belakang sini seperti kena puncture, seperti tertusuk. Syarafmu sakit di situ, lenganmu sebelah kiri juga di sini ada sakitnya. Dan kanan ini juga, mungkin kau olahraga terlalu berlebihan, tetapi Tuhan saat ini menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih. Sudah ada orang yang perutnya bagian bawah itu ada endometriosis. Tuhan sembuhkan kau pada saat ini. Ada orang yang tangannya sebelah sini di engkel sendi di sini sakit, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Ada orang pahanya sebelah kiri mengalami kram-kram, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang jari-jarinya ini, kuku-kukunya ini sering sakit, Tuhan sembuhkan engkau pada saat ini, terutama tangan kiri. Ya, jempolmu saat ini sakit, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Ada orang yang telinganya sebelah kanan itu gangguan sangat luar biasa. Saudara, seperti gatal tetapi engkau seperti ditusuk. Ada orang yang juga menyantet engkau. Saudara, Tuhan lepaskan engkau seluruhnya. Telingamu disembuhkan, dijamah, kakimu dengkul sebelah kiri juga disembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan untuk kemurahan yang besar kepada kami semua.
Mari berbicara ke dalam hati kami masing-masing dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab suci dari kitab Efesus pasal yang pertama. Kita akan membahas ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-3 sampai dengan 14. Mari kita membaca Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai dengan 14. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama tentang sebuah kebenaran penting tentang Roh Kudus yang menjadi meterai dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah meterai yang memberikan kepada kita satu jaminan yang besar sekali. Dan ini akan memberikan sebuah penghiburan yang besar kepada kita, kekuatan yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan, tetapi juga sekaligus tanggung jawab yang besar buat kita semua. Mari kita melihat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13. Sebab di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perhatikan di sini, di dalam Dia Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi seseorang pada waktu dia percaya, betul-betul percaya, yang terjadi adalah dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebagai meterainya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja bukan merupakan tempat yang semuanya tanpa cacat, tapi gereja itu adalah umat Allah yang ditebus dari keberdosaan, dari segala cacat celahnya. Dan umat yang ditebus ini, kalau dia berdiri di hadapan Tuhan, dia harus mengaku bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lemah tanpa Tuhan, berdosa tanpa Tuhan, terhilang tanpa Tuhan, hidupnya tak ada artinya tanpa Tuhan. Dan di hadapan Tuhan itu harus di dalam perendahan diri. Ini orang percaya yang sejati, saudara. Jadi dia tidak akan menyombongkan dirinya sebagai orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang wow begitu. Tapi justru betapa terpuruk
Wahai orang yang percaya di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara pada saat ini? Apakah saudara kalau di hadapan Tuhan itu memegahkan diri atau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ini sangat berbeda sekali saudara. Nah lebih jauh lagi saudara, saya melihat gereja yang penuh dengan cacat celah, dengan kelemahan yang ditebus dari dosa-dosanya ini. Mereka banyak sekali bingung soal kebenaran. Apakah kalau saya sekali percaya kepada Tuhan Yesus, saya diselamatkan, seterusnya saya selamat, ataukah saya bisa terhilang? Lalu kemudian perdebatan itu berlanjut sampai kepada satu pemikiran-pemikiran teologi yang berdasar dari kitab suci. Saya percaya saudara, kalau engkau dan saya menyelidiki kitab suci dengan benar, kita akan menemukan jawabannya. Bukan jadi orang Kristen yang selama-lamanya sebagai Kristen, orang percaya yang belajar kitab suci, tetap bingung dan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak jelas. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-13 pasal 1 Efesus ayat yang ke-13 dan 14. Ini adalah satu kebenaran firman yang luar biasa. Saya bacakan. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ini kebenaran yang saudara harus pegang. Di dalam Yesus ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi waktu kita percaya, kita dibawa masuk ke dalam Kristus. Saudara percaya, masuk ke dalam Kristus. Believe in Christ. Masuk ke dalam Kristus. Menerima Kristus. Mengalami Kristus. Tiba pada tempat yang baru, yaitu di dalam Kristus. Nah pada saat itu, maka kita di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itu ayat yang sangat penting saudara. Dimeteraikan, kata-kata yang sangat kuat sekali dari bahasa Yunani. Spragitzo saudara. Artinya apa? Spragitzo itu mempunyai pengertian 4 hal saudara. Pertama adalah mencap, menstempel, menyegel, memukulkan cap, memasang segel, memeteraikan, menutup mati, menstempel dengan segel atau tanda pribadi untuk keamanan atau pelestarian. Itu pertama saudara. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ini kebenaran firman Tuhan saudara yang kita baca. Saudara waktu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sampai pada satu titik masuk ke dalam Kristus, engkau dicap, dimeteraikan, disegel, ditaruh meterai, yaitu Roh Kudus yang ditempelkan ke dalam diri kita. Dipersatukanlah kita dengan Roh Kudus. Dipukulkan cap itu, yaitu Roh Kudus, dijadikan milik kita sebagai orang percaya. Itu sebagai tanda yang memeteraikan bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Untuk keamanan, pelestarian saudara sebagai miliknya Tuhan. Yang kedua, arti daripada spragitzo itu adalah menutup, mengunci, menutup rapat. Jadi saudara di dalam kondisi ditutup, tidak bisa keluar, ditutup rapat, dikunci. Di mana? Di dalam Kristus. Jadi kok bisa? Ya itu memang kenyataannya saudara. Ini firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa waktu kita percaya, kita di dalam Kristus, kita dicap dengan Roh Kudus, ditutup, dikunci. Di dalam Kristus itu kita dikunci. Nanti timbul pikiran bahwa, wah kalau begitu sekali di dalam tidak bisa keluar. Sekali selamat tetap selamat. Nanti saya mengajak kita untuk memikirkan lebih dalam lagi ya. Yang ketiga, kata dari spragitzo ini berarti membuktikan, menyokong, menegaskan, meyakinkan. Jadi orang yang masuk ke dalam Kristus, dia percaya kepada Yesus, maka dia distempel,
dibuktikan oleh Roh Kudus, disokong oleh Roh Kudus, ditegaskan oleh Roh Kudus, diyakinkan oleh Roh Kudus. Lalu yang keempat, kata spagitzo itu berarti merahasiakan, menjaga rahasia. Roh Kudus itu akan sedemikian rupa membuat kita itu tersimpan aman, rahasia, terjaga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali ke kitab suci di dalam berbagai macam tempat, waktu saudara percaya kepada pemberitaan Injil, bahwa Yesus itu telah menanggung segala dosa-dosa saudara dan saya, telah dikuburkan, telah menanggung kutuk dan mati di atas kayu salib, lalu kemudian dikuburkan, dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ada satu kenyataan yang luar biasa. Pada saat itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita waktu kita percaya. Jadi pada saat kita percaya, seperti yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-13, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, ada banyak ayat yang tercatat. Galatia pasal 3 ayat yang kedua. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang kedua dijelaskan di situ, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi jawabannya jelas, karena kita percaya kepada pemberitaan Injil maka kita menerima Roh Kudus. Saudara, kita percaya Injil dulu baru kita menerima Roh Kudus. Jangan dibalik, saudara. Bukan kita menerima Roh Kudus dulu baru kita percaya. Saudara, itu adalah pemikiran yang keliru, kebalik dari kitab suci, saudara. Kalau saudara tanya, pikirannya Calvin itu seperti apa? Pikiran Calvin persis seperti Alkitab. Percaya dulu baru dia menerima Roh Kudus. Kalau pikiran daripada banyak teolog-teolog, ya, orang-orang Injili Protestan, mereka itu terbagi dua. Yang satu percaya dulu baru menerima Roh Kudus, ada yang satu itu menerima Roh Kudus dulu baru percaya. Kenapa berpikir seperti itu? Sebab seseorang itu bisa menjadi percaya, berespons percaya itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Maka pikiran daripada orang-orang yang belajar teologi ini, saudara, dia memakai common sense, itu seseorang harus dibangkitkan dulu, dihidupkan dulu. Dan kemudian dia baru bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dihidupkan ini, saudara, itu disebut sebagai dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dia dijadikan seorang yang baru, hidup yang baru, dilahirkan kembali dulu, baru dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kelahiran baru itu pekerjaan Roh Kudus, tidak ada yang menyangkal, saudara. Tetapi persoalannya adalah waktu dia berkata bahwa saya harus menerima Roh Kudus dulu, mengalami Roh Kudus dulu, dalam arti saya memiliki Roh Kudus dulu, baru kemudian saya dilahirkan kembali. Saudara, baru kemudian saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi percaya itu adalah hasil daripada menerima Roh Kudus. Itu berlawanan sama Alkitab, saudara. Alkitab jelas percaya dulu baru menerima Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam pikiran teolog yang percaya Alkitab seperti ini, tidak sama sekali menyangkal kebenaran bahwa waktu kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak disangkal, itu justru ditegaskan betul-betul. Seseorang bagaimana bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia bukan karena pekerjaan Roh Kudus? Saudara, jelas itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada yang menyangkal, saudara. Kebenaran kitab suci sangat jelas sekali. Justru saya percaya kepada Tuhan Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti saya menerima Roh Kudus pada waktu saya belum percaya. Saya percaya dulu baru saya menerima Roh Kudus. Ini jelas, Galatia pasal 3 ayat 14 juga demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan, oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Itu dari Galatia pasal 3 ayat 14. Efesus 1 ayat 13. Saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, tadi sudah kita baca, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Coba baca di situ.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, ini bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam kebenaran yang penting. Ya. Setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya menerima Roh Kudus, yaitu pada saat kapan? Saya saat masuk dan ada di dalam Kristus. Saya ditarik oleh kuasa Allah. Bapa yang menarik saya dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu kalau kita belajar teologi itu ada prevenient grace atau anugerah pendahuluan, yang mana Tuhan itu menyuntikkan anugerahnya kepada kita sehingga kita itu sanggup membuat sebuah keputusan. Saya mau memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena saya itu orang berdosa, seluruh keberadaan saya itu sudah di dalam ikatan dosa, sudah dibelenggu oleh dosa. Maka apa yang terjadi, saudara, saya membutuhkan anugerah untuk bisa memilih Yesus. Maka Tuhan menyuntikkan anugerah ke dalam hidup kita. Setelah suntikan anugerah itu, maka saudara akan terbuka sadar. Mata rohani saudara terbuka. Oh, saya terhilang, saya membutuhkan Kristus. Dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya datang kepada Tuhan Yesus. Masuk ke dalam Kristus. Saya percaya masuk ke dalam Kristus. Itu adalah satu kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat itu saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, lebih tepat begitu, saudara. Jadi kita dikunci di dalam, disegel di dalam, ditutup rapat, ditutup mati sehingga kita itu di dalam tempat yang rahasia, yang aman, tidak tersentuh. Karena kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Maka kemudian kita itu menjadi milik Yesus, distempel dengan Roh Kudusnya. Kita menjadi milik daripada Tuhan yang memiliki kita. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal 17, itu jelas sekali di situ ada pewahyuan tentang isi doa Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa, dia bersyukur, berterima kasih kepada Bapa. Sebab Bapa telah memberikan umat menjadi milik Yesus. Menjadi milik kesayangan Yesus. Dan Yesus itu berkata, aku tidak akan biarkan mereka, aku menguduskan diriku bagi mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Saudara, kita sama Yesus Kristus, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudusnya. Itu penting sekali. Saudara, waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka terjadilah meterai, tanda yang sah itu diberikan. Yaitu saudara menerima Roh Kudus. Dan saudara menjadi milik Yesus sebagai meterai, tanda yang bersifat spiritual. Saudara mengalami Roh Kudus. Saudara menerima Roh Kudus sebagai tanda yang sah, yang memiliki kekuatan hukum surgawi yang tidak dapat dibatalkan. Nah, ini penting sekali saudara baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ya. Ini menjadi penghiburan bagi banyak orang, bagi saya. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Lihat ayat 15 tadi ya. Suatu wasiat, perhatikan, yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Kalau sudah disegel, saudara, itu posisinya dia berkuasa, dia sah, dan dia mempunyai otoritas yang harus ditaati, saudara.
Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ya, inilah kebenaran di mana saudara dan saya, saudara, mempunyai hukum firman Allah. Tuhan sudah memeteraikan, ini milik saya. Ini adalah hak saya. Ini adalah khusus disediakan untuk saya. Bapa di surga dan Yesus Kristus. Dengan Roh Kudusnya kita itu dimeteraikan. Saudara, ini adalah satu tanda bahwa saudara ada dalam perlindungan hukum firman miliknya Bapa dan Anak Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, itu segel tersebut juga membuktikan kepemilikan, menegaskan dan meyakinkan kepemilikan milik Tuhan Allah dengan ditutup rapat, dikunci, tidak bisa diubah lagi. Nah, ini saudara, sampai di sini, maka kemudian muncul perdebatan-perdebatan yang panjang lebar dan melelahkan. Kalau saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang saya sampaikan tadi, kita mendapati satu prinsip penting bahwa sesudah saya percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu diberikan kepada saya sebagai meterai. Dan Roh Kudus itu menjadi meterai sampai saya memperoleh seluruhnya. Yang tadi dikatakan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara harus percaya betul-betul kebenaran ini bahwa Roh Kudus itu di dalam kita. Dia menolong kita, menyertai kita, menjaga kita supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Tetapi saudara, bagaimanapun segel itu, saudara harus tahu segel itu Tuhan yang menyegel. Apakah saya bisa melawan segelnya Tuhan? Saya anak Tuhan, apakah saya bisa melawan segel itu, saudara? Nah, disinilah satu perdebatan itu kemudian masuk mendalam, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, apa kata Alkitab? Saudara, orang yang sudah diterangi hatinya, orang yang sudah mengalami terang Tuhan, tetapi kemudian dia menyangkali Yesus, dia menolak Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya dan tidak ada pengampunan kepada dia. Coba kita lihat satu firman Tuhan, Ibrani. Kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang 6, ke-6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Wah, mengerikan, saudara. Ada orang yang sudah pernah diterangi hatinya, sudah pernah mengalami kuasa Tuhan, sudah pernah mengerti, saya orang berdosa, saya terhilang, saya membutuhkan Kristus. Dia pernah mengecap karunia surgawi, dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami Roh Kudus. Bukan cuma itu, saudara, tetapi lebih jauh lagi, saudara, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengalami Roh Kudus secara berlimpah-limpah. Luar biasa, karunia-karunia rohani dia dapat. Mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang. Wow, dia mengerti hal-hal yang mendalam di dalam dunia spirit, dunia roh. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Namun yang murtad lagi. Jadi ada enggak yang murtad?
Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, hasilnya ini adalah semak duri, itu yang jelas. Menghasilkan semak duri, lalu rumput duri, dia tidak berguna, sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Saudara, coba saudara renungkan. Ini bukan satu peringatan kosong, saudara. Bukan. Alkitab tidak pernah cuma untuk menakut-nakuti orang Kristen. Tidak ada. Buat menakut-nakuti orang percaya supaya dia tidak murtad. Tapi pada waktunya dia mengalami apa yang terjadi. Tidak ada kemurtatan. Begitu. Alkitab itu jelas ada orang murtad, saudara. Ada orang murtad. Saul murtad, saudara. Ada orang murtad yang lain. Siapa? Yudas murtad, saudara. Apakah kita mengatakan Yudas tidak pernah mendengar firman yang baik? Apakah Yudas tidak bisa menyembuhkan orang sakit? Dia mengalami segala kuasa Roh Kudus. Dia gurunya paling top, paling hebat. Yesus Kristus sendiri. Tapi dia meninggalkan Yesus. Saudara pernah enggak memikirkan betapa mengerikannya orang seperti ini, saudara? Jangan-jangan saya nanti gimana ya Tuhan? Saya tidak tahu nasib saya seperti apa. Saudara, coba kita bertanya lebih dalam lagi ya. Dari perdebatan hamba-hamba Tuhan yang besar itu, teolog-teolog yang besar itu, ada satu hamba Tuhan yang paling sangat dipercaya oleh semua pihak. Yang percaya bahwa predestinasi itu ajaran firman Allah. Yohanes Calvin. Yohanes Calvin, bagaimana pendapat Yohanes Calvin? Saudara jangan salah mengerti. Ya, saya belajar firman Tuhan, saya juga belajar teologi, saya selidiki Yohanes Calvin. Dan ternyata saudara, Yohanes Calvin itu percaya masih ada orang murtad. Masih ada orang murtad. Dan dia menyatakan bahwa banyak orang yang mengaku orang percaya, banyak sekali murtad pada akhirnya. Itu sesuatu kenyataan, saudara. Dari mana itu, saudara? Itu ungkapan Calvin yang ada di dalam Injil Matius. Di dalam kitab Injil Matius. Pasal 13 ayat yang ke-20. Saudara nanti bisa belajar di googling coba konsep Calvin di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 20. Itu yang disebut oleh Calvin sebagai orang yang memiliki temporary faith, iman yang temporer. Nah, bagaimana dengan konsep Calvin tentang orang yang mempunyai iman temporer? Itu orang yang pada awalnya itu memiliki sesuatu yang kelihatan asli, dia orang percaya. Buahnya jelas ada, dia punya buah. Jadi orang percaya, dia punya keyakinan sungguh Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi satu periode saja, lalu kemudian dia tidak ada buah-buahnya yang lain. Menjadi berakhir di dalam daging. Itu orang yang punya temporary faith. Dia tidak memiliki keselamatan. Itu adalah bukti daripada kitab Ibrani pasal yang ke-6 itu tadi, saudara. Ada orang yang bingung, apa Calvin bisa ngomong begitu? Wong dia bilang orang itu dipredestinasikan. Kalau dipredestinasikan kan dia pasti selamat. Loh, Calvin itu juga percaya seperti itu, saudara. Tapi yang namanya temporary faith itu sebetulnya dia bukan kaum pilihan. Bukan kaum pilihan. Makanya di dalam pikiran Yohanes Calvin, saudara, waktu dia menyelidiki kitab suci, saya mau ajak kita untuk tidak alergi sama teologi yang sehat. Teologi yang sehat. Jangan alergi sama teologi yang sehat. Saudara harus tahu teologi itu adalah usaha daripada orang-orang kudus dalam sejarah. Mencari, mengenal
firman Allah, pewahyuan firman Allah, dia mencoba mengerti, bertanggung jawab, bukan dengan kekuatan manusia tetapi minta pertolongan Roh Kudus. Cuma memang di dalam aspek itu juga orang bisa jatuh di dalam pengertian akal budinya sendiri, saudara. Nah, ini harus dikonfirmasi oleh firman Allah selalu. Jadi jangan sampai kita itu berteologi hanya dari akal budi kita. Tapi kita harus betul-betul minta pertolongan Roh Kudus. Nah saudara, konsep Calvin tentang temporary faith itu adalah seseorang yang pada waktu dia mengenal berita Injil, dia percaya tetapi tahan sebentar saja. Waktu pencobaan, setelah sekian kali diuji, dicoba, dia gagal. Intinya saudara, di dalam pikirannya Calvin, temporary faith itu tidak punya kelembutan hati terhadap Allah dan firman. Tidak punya kelembutan hati terhadap Allah dan firman. Dan itu kalau orang Malaysia mengatakan bejibun, saudara. Banyak sekali. Ini menyedihkan, saudara. Walaupun sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi dia tertipu, dia belum pernah sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus Kristus. Dia tidak memiliki meterai Roh Kudus. Karena dia mungkin hanya separuh melangkah kakinya di dalam Yesus. Satu bagian kakinya di dunia, satu bagian di dalam Kristus. Maka dia tidak menerima meterai Roh Kudus. Sehingga dia masih belum sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Tidak punya jaminan keselamatan sama sekali. Nah banyak orang Kristen seperti ini saudara. Bukan jumlah yang sedikit tetapi banyak saudara. Nah ada beberapa tanggung jawab kita saudara. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Itu yang pertama, tanggung jawab kita adalah menguji diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Sudah tinggalkah kita di dalam Yesus seluruhnya? Saya bacakan. 2 Korintus 13 ayat 5. Tanggung jawab kita itu menguji diri kita dengan jujur dan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Minta Roh Kudus mencelikkan. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Saudara, ini ayat yang luar biasa sekali. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu, di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Orang Kristen sejati yang namanya Alkitab itu jelas harus dipercaya. Saudara percaya sama Alkitab enggak? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh kalau sudah percaya, apakah sudah selesai? Belum, saudara. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah perubahan zaman? Saudara mengalami perubahan zaman. Imanmu menjadi luntur, layu. Tidak ada lagi iman. Apakah saudara mengalami berbagai macam kesulitan? Ujian-ujian kesulitan. Saudara lu bilang, oh Tuhan saya tidak lagi percaya kepadamu. Engkau tidak punya iman lagi. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Saudara, kata tidak tahan uji itu bahasa Yunaninya luar biasa. Adokimos. Dari dua kata a dan dokimos. A itu biasanya berarti negatif ya. Without. Itu dari kata aneo. Kontraksi, jadi bentuk kontraksi dari aneo cuma dipakai kata a. Lalu dokimos, dokimos itu diterima, menyenangkan, menggembirakan, dapat diterima, cocok. Nah ini saya mau menggambarkan dulu ceritanya ya. Ayat 5 ini, gambarannya ini adalah soal adokimos. Saudara, zaman Yunani yang dulu itu masih belum ada uang kertas. Yang ada itu uang logam berupa perak, emas itu biasanya, dan ditentukan oleh pihak government itu beratnya harus tertentu dan tidak boleh ada campuran yang lain.
Jadi di situ menjadi alat tukar. Nah, pada waktu mereka itu berjual beli, itu supaya betul-betul alat itu memang sah, itu kemudian ditandai dengan cara dibuat satu sisinya itu halus, tetapi beratnya ditentukan sekian sampai sekian untuk harga sekian, sekian sampai sekian harga sekian. Nah, saudara, jadi bongkahan kecil-kecil itu dihaluskan satu sisi, kemudian dia ditimbang. Jadi kalau ditimbang, saudara, terlalu berat, dia harus dikikis lagi. Dihaluskan satu sisinya lagi. Sampai apa, saudara? Beratnya itu pas. Kalau dia sudah pas, maka dia diberi label dokimos. Artinya apa? Artinya dia diterima, cocok, menyenangkan, mengembirakan. Ya, bisa dipakai sebagai alat jual beli. Tapi ada juga orang yang nakal, saudara. Dia pakai campuran, di dalamnya ada batunya. Logamnya dicairkan, diisi batu. Berat, tapi tidak cocok. Ukurannya tidak cocok, saudara. Ditimbang lebih ringan. Ya. Terus kemudian ada campuran-campuran yang lain, bukan murni. Maka di dalam zamannya dulu itu sudah ada pemalsuan-pemalsuan uang, saudara. Maka dipilih banyak orang yang harus menguji keaslian daripada mata uang logam itu. Nah, ujian-ujian itu bermacam-macam. Yang jelas ditimbang, terus kemudian diteliti apakah ada campurannya atau tidak. Lalu ukuran bendanya itu seberapa besar. Kira-kira ini masuk akal apa tidak. Ini kira-kira untuk mengisi di dalamnya ini kotong, kopong atau diisi batu atau apa. Nah, saudara, itu semua penentuannya. Kalau palsu itu disebut sebagai adokimos. Tidak dapat diterima, tidak menyenangkan, itu harus dibuang, harus dimusnahkan, saudara. Ini yang dikatakan tidak tahan uji. Itu dalam satu kata adokimos. Dikatakan ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, kamu adokimos. Artinya apa? Kita itu palsu. Di Alkitab itu ada Raja Belshazzar. Pada zaman Daniel di pembuangan sana, di Babel, Raja Belshazzar itu mengadakan pesta. Cawan-cawan bait suci itu dikeluarkan. Di dalam perbendaraannya dikeluarkan semua. Lalu kemudian karena dari emas begitu luar biasa indahnya, dia pengen pakai cawan itu. Itu cawan untuk Tuhan, tetapi ini cawan dipakai Raja Babel. Dan dia menyembah berhala-berhala. Maka dia minum anggur itu pakai cawan dari bait suci. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul menulis di dinding. Saudara, orang Akadian di situ ketakutan semua. Semua orang ketakutan dan tidak ada yang bisa membaca apa yang ditulis di situ. Cuma ada satu yang bisa baca, Daniel. Dibaca, dibalik. Ya, kalau orang Yahudi itu kan dari kanan baca ke kiri. Ya, seperti kalau Indonesia dari kiri ke kanan, ya. Inggris dari kiri ke kanan. Kalau orang Chinese dari atas ke bawah, ya. Nah, ini dari kanan ke kiri. Dibaca apa? Mene mene tekel ufarsin. Diukur, ditimbang terlalu ringan. Maka kerajaan dari Belshazzar ini harus dipecah. Harus dibagikan kepada Media dan Persia. Saudara, kalau kita ditimbang, di dalam Alkitab itu ada istilah Yeremia pasal 6 ayat 30. Tuhan menimbang kita. Tuhan menentukan kita ini asli apa tidak. Dikatakan ada kalanya orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Yeremia 6 ayat 30. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak. Sebab Tuhan telah menolak mereka. Ini adokimos, saudara. Tuhan lihat kau sebagai orang percaya. Tapi apakah engkau sudah ditimbang betul-betul pas?
kadarnya itu tidak kekurangan yang baik. Tidak kekurangan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau engkau mempunyai kehidupan yang jauh daripada sempurna, bukan berarti engkau ditolak sama Tuhan. Tetapi kalau engkau bukan kaum pilihannya Tuhan, engkau adalah adokimos. Bahasa Yunani adokimos, tetapi di dalam bahasa Inggris terjemahnya reprobates, artinya orang yang ditolak. Saudara, memang itu mengerikan sekali, saudara. Jadi tanggung jawab saudara dan saya yang pertama itu adalah menguji diri kita. Apakah kita tetap tegak di dalam iman, apakah Yesus itu di dalam kita atau tidak. Sebab kalau tidak, kita tidak tahan uji. Yang kedua, saudara, saya ingin membacakan di dalam kitab 2 Petrus pasal 1. Minta maaf. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 9. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Saudara, ini ada satu tanggung jawab penting. Saudara harus buka hati menerima didikan Tuhan, peringatannya, hajarannya. Tuhan mengajar siapa yang diakui sebagai anak. Ini firman Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu pasal 3. Barang siapa ku kasihi, kata Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau saudara diajar sama Tuhan, lalu berontak, lalu marah sama Tuhan, engkau tidak tahan dengan ajaran Tuhan, engkau terhilang, engkau adalah adokimos. Saudara mesti bersiap menerima ajaran Tuhan. Sebab apa? Di situ Tuhan akan menentukan saudara betul-betul tahan uji, dan saudara akan terpelihara di dalamnya. Anak-anak Tuhan sejati itu tidak akan luput daripada ajaran Tuhan. Bapak yang normal, yang sehat, kalau anaknya kurang ajar, tidak dibiarkan. Wong itu anakku, ndak apa-apa, kurang ajar ya ndak apa-apa wis. Yang penting dia menang. Bukan begitu, itu orang tua kurang paham tentang pendidikan anak. Anaknya akan berubah jadi jahat nanti. Tapi orang tua yang bijaksana, dia akan mendidik anaknya pakai rotan kalau perlu, saudara. Kau pengen dijewer, kadang disetrap, dihukum, tetapi yang setimpal. Jangan dia salah kecil, dihukumannya ditaboki sampai berdarah-darah. Itu tidak adil orang tua seperti itu. Saudara mesti bisa menakar keadilan seperti apa. Kadang-kadang kita menghukum anak-anak masih kecil itu dikurung, dimasukkan ke dalam kamar. Bukan sehari, 5 menit. Cuma 5 menit. Orang tuanya di depan. Ya saya masih ingat waktu anak saya nakal dulu, kita kurung di kamar mandi. 1 menit. Tapi kayak neraka. Wah, dia teriak-teriak padahal mamanya di depan. Sampai ketawa cekikian, saudara. Ya. Saya juga dalam hati berpikir, ternyata kalau anak dibilang, kamu kena hukuman, strap, apa? Dikurung di kamar mandi. Berapa lama? 1 menit. Tapi 1 menit itu lama bagi anak-anak, saudara. Hukuman itu bisa membuat orang jera, saudara. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita sedemikian rupa, mengajar kita ganjaran-ganjaran itu. Tidak enak, saudara. Tetapi kita mesti siap sedia. Barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku ajar. Allah itu akan mendidik kita anak-anaknya yang percaya. Di situ kita mesti terbuka, ya.
Yang ketiga, yang terakhir, saudara, mesti hidup kudus terpisah dari dunia. Hidup kudus tidak mengikuti jalur dunia ini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara tahu di sini, waktu kita ditebus, tubuh kita ini, jiwa kita, roh kita bukan milik kita sendiri. Maka kita miliknya Tuhan. Dengan cara pertama, saudara diciptakan miliknya Tuhan. Dan yang kedua, ditebus, saudara miliknya Tuhan 2 kali, saudara. Telah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu darah Yesus Kristus. Maka dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tangan saudara untuk berbuat kebajikan untuk Tuhan. Mulut saudara dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pikiran saudara jangan fantasi yang kotor, yang najis. Tetapi fantasikan kerajaan surga. Injil diberitakan, nama Yesus diberitakan. Dan banyak orang kembali kepada Tuhan Yesus. Pintu-pintu surga dibuka buat saudara. Betapa luar biasa saudara, bayangkan yang indah, yang mulia. Tetapi saudara, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saya baca satu ayat yang terakhir. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, keluarlah dari dunia yang najis. Keluar, bukan berarti saudara pergi ke planet yang lain, tetapi saudara mesti hidup kudus. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, banyak orang yang jahil. Dia berpikir, saya sudah di dalam Yesus Kristus, saya sudah diselamatkan. Saya mau berbuat dosa ini, pasti Tuhan mengampuni. Saya mau berbuat dosa itu, pasti Tuhan mengampuni. Tapi dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia belum pernah dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Belum pernah dimeteraikan di dalam Kristus. Belum pernah mengalami meterai Roh Kudus itu sendiri. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ujilah dirimu sendiri apakah engkau tetap tegak di dalam iman. Apakah engkau yakin betul-betul Yesus sudah di dalam kamu. Apakah engkau yakin Roh Kudus di dalam kita yang percaya. Lalu belajarlah selalu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Inginkanlah kebenaran firman Tuhan. Dan saudara harus siap dibentuk, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga saudara menjadi orang yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya firman Tuhan itu kalau mengatakan engkau adalah anakku, kata Tuhan, aku memeteraikan kau dengan Roh Kudusku. Saudara akan aman, hidup kita akan aman. Roh Kudus bersama-sama dengan saya mau jatuh dalam dosa, saya dijaga supaya apa? Saya diberhentikan dari dosa. Mau berbuat dosa ketahuan, saudara. Akhirnya tidak jadi berbuat dosa. Baik atau enggak? Ada seseorang mau berzina, dia pergi ke sebuah kota, dia sudah tekad, pokoknya saya mau berzina, saya mau menikmati hidup dosa. Tiba-tiba dia kecelakaan. Tidak jadi hidup dalam dosa. Dia lalu menyesal. Dan dia bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mencegah saya berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia kembali sama istrinya. Puji nama Yesus. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Paling baik apa? Saudara setia sama Tuhan. Tanpa harus dihajar. Tanpa harus diperingati oleh Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita. Saudara, ikutlah Yesus sungguh-sungguh. Datanglah kepada Yesus. Kalau engkau bingung, saya itu sudah diselamatkan atau belum ya Pak? Saya masih bingung, saya ini kaum pilihan atau bukan? Wah, saya bingung. Bagaimana Pak? Datang saja kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Milikilah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu.
hiduplah kudus, ikuti firman-Nya. Sudah percaya sama Yesus, maka hidup akan dirubah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Setiap kami harus memeriksa diri sendiri apakah kami tetap di dalam Yesus atau tidak. Saudara harus masuk total di dalam Yesus. Jangan kaki satu di dunia, satunya di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jikalau seperti itu, saudara akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Engkau akan setia kepada Mamon, bukan kepada Tuhan. Engkau setia kepada Mamon, iblis, raja uang. Engkau akan setia kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Maka engkau terhilang, engkau belum diselamatkan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Yesus sungguh-sungguhnya. Dengan segenap hatimu, datanglah kepada Yesus. Saudara, kita nyanyikan bersama-sama dengan berdiri. Engkaulah Tuhan perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Mari nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, musik terus menyanyikan. Kalau Tuhan menguji saudara, apakah engkau terbukti betul-betul engkau asli di dalam Yesus, sudah mengalami di dalam Yesus, sudah ada di dalam Yesus. Jangan sampai engkau ditimbang, diukur terlalu ringan, maka engkau adalah adokimos. Tuhan melihat saudara dari jauh, Dia melihat waktu engkau diuji, apakah engkau bertahan. Tuhan mengasihi saudara. Datanglah kepada Yesus. Mengaku dosa sama Tuhan. Mengaku dosa kepada Tuhan Yesus.
Percaya sama Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh. Engkau percaya kepada Injil, masuk ke dalam Yesus Kristus. Masuk ke dalam Yesus Kristus. Agama terakhir Roh Kudus. Engkau diberi kekuatan, hidupmu tidaklah menjadi sama seperti yang dulu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada kekuatan Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus. Engkau akan disegel sedemikian rupa, aman, terpelihara. Terus aman kau mengalami Roh Kudus. Tapi engkau mesti dibentuk sama Tuhan dan bersedia. Barang siapa ku kasih, kata Yesus, ia ku tegur dan ku ajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak yang setia mendidik anak-anaknya, melatih anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, supaya benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku bertobat, aku meninggalkan dosa-dosaku, aku meninggalkan kebiasaan yang lama, yang tidak benar. Aku mau hidup kudus, mengikuti Tuhan Yesus, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan sama Tuhan Yesus, haleluya. Bersyukur sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, betul-betul percaya kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara, dia mengaruniakan Roh Kudusnya kepada saudara. Dia memeteraikan saudara dengan Roh Kudusnya, menjadikan saudara milik Tuhan, ditampal, tidak akan punah, engkau akan setia selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan saudara, saudara memiliki segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau mencari Engkau selalu Tuhan. Ini anak-anakmu datang kepada Yesus Kristus dalam nama Yesus. Kau jamah masing-masing, kau lawat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Meterai Roh Kudus, saudara terima di dalam nama Yesus. Meterai Roh Kudus, saudara terima, asal engkau berada di dalam Yesus sungguh-sungguh. Berada dalam Yesus, sungguh-sungguh kau masuk ke dalam Yesus. Engkau harus tegak di dalam Yesus itu bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi dengan hati percaya, hati bersyukur, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Buat teman yang sakit, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau pegang bagian tubuh saudara yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh nama Yesus aku tengking roh-roh penyakit, roh kelemahan, pergi. Dalam nama Yesus pergi. Keluar kau iblis, pergi dalam nama Yesus. Penyakit hancur oleh darah Yesus. Darah Yesus menebus dan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kau di dalam nama Yesus. Kau terima kesembuhan itu dengan iman. Tuhan yang menolong saudara. Terimalah kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dan saudara boleh berusaha untuk mencoba dengan tindakan iman. Ya, percaya Tuhan menyembuhkan saudara. Kau boleh berdiri, kau boleh berjalan, kau boleh coba sakitmu sudah tidak sakit lagi. Kau percaya Tuhan menyembuhkan kau sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Tuhan, ajaib Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu senantiasa. Engkau menjadi anak-anak terang, engkau menjadi anak-anak di dalam kuasa nama Yesus, bersama-sama dengan Roh Kudus yang mengenteraikan saudara. Haleluya, amin. Kita bersama-sama mengakhiri lagu Bagi Dia Segala Pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mujizat Yesus Untukmu yang dimasukkan di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus setiap hari Selasa. Kita akan mulai lagi pada tanggal 18 bulan Januari, minggu yang Selasa yang ketiga, dan di situ kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan, dan kemudian di dalam kuasa menyembuhkan, melepaskan dari kuasa iblis dan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh bawa teman-teman. Di sini ada Zoom yang akan saudara bisa ikuti di 8111470600 dan passwordnya adalah Yesus Tuhan, nyambung jadi satu. Dan di situ saudara boleh bawa teman-teman saudara yang sakit, yang lemah tubuhnya. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka semua, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.